Halo guys, balik lagi di Seeker. Navin, sekarang kita mau ngebahas siapakah pencipta mobil Lamborghini. Penciptanya adalah Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Lamborghini namanya guys. Dan ternyata dia sebelum menciptakan mobil Lamborghini itu, dia adalah bos traktor. Memang dia bos traktor ya. Ya. Selain bos traktor juga dia tuh ahli atau jago dalam hal mesin kan? Nah, tapi jadi setelah dia kaya raya, traktornya laku di seluruh Italia, banyaknya tuh beli dari dia semua gitu. Seluruh Italia guys beli traktor tuh ke si Ferruccio ini ya. Iya. Nah, akhirnya dia mulai suka makan makanan enak, minum wine mahal, dan tapi dia tuh paling suka ngoleksi mobil sports. Mobil-mobil mewah ya, mobil-mobil sport mewah. ya. Ya dia tuh ngoleksi Jaguar, Mercedes, terus Maserati, dan salah satunya Ferrari guys. Ferrari. Nah, tapi dari 4 mobil tadi, merek tadi nggak ada yang maksudnya benar-benar memuaskan dia. Bikin dia puas gitu, ini mobil tuh udah mahal, tapi tetap kok kayak ada kekurangan apa gitu menurut dia ya? Kurang-kurangnya dikit-dikit, tapi yang paling dia nggak puas tuh sama Ferrari. Sama Ferrari guys. Namanya tuh Ferrari 250 GT zaman itu. Waktu zaman itu ya. Karena si Ferrari ini teh emang dia modelnya mungkin keren ya, terus cepet juga, oke gitu ya. Tapi koplingnya tuh selalu bermasalah. Si koplingnya ya. Jadi harus setiap berapa lama sekali tuh selalu diganti. Rusak terus nih. Terus juga mobilnya gandeng, terlalu keras suaranya, berisik gitu ya. Berisik. Terus dipakai di jalan juga teh keras gitu ya. Nggak enakan. Jadi dia teh karena dia nggak puas, akhirnya dia kan suka ganti-ganti sendiri gitu. Dan dia kan ahli mesin tuh ya, tadi kita bilang ya. Nah dia tuh ganti koplingnya sendiri tiap berapa dibongkar lama. Sama dia tuh. Dibongkar. Nah, ternyata si koplingnya itu kalau dia beli dari Ferrari itu $1.000 zaman itu. Ternyata koplingnya sama kayak yang dia dipakai di traktor. Ada di traktor sama ya? Iya, alatnya tuh sama, bahannya sama gitu. Koplingnya tuh sama lah gitu bahannya ya. Dan buat traktor cuma $10 guys. Jadi 100 kali lipat, ini gejetat harga gitu ya. Iya. Ya, jadi akhirnya dia kesel ini. Dia komplain kan akhirnya komplain. Gue udah beli mobil mahal, tapi kok kualitasnya gini. Koplingnya gitu. rusak terus gitu ya. Iya, akhirnya dia datengin si Enzo Ferrari. Dia datengin ke Enzo Ferrari. Pencipta Ferrarinya langsung nih. Ini mobil kamu tuh ada yang tidak sempurna di bagian sini. Mungkin maksud dia mah supaya diperbaikin, supaya makin bagus. Iya, niatnya baik ya niatnya gitu baik. Tapi Enzo Ferrari tuh malah ketus ke dia. Kayak mungkin dia ngerasa lu siapa sih gitu. Gua kan udah jagoan gitu kali ya. Dia tuh bilang mobil saya tuh nggak ada masalah. Yang masalah tuh yang ngendarainnya. Oh ya makanya. Kamu mah cuma pengendara traktor, petani katanya teh. Jadi mobil ini mah emang nggak cocok buat kamu aja gitu. Dan mobil saya tuh udah sempurna, paling bagus di dunia. Jadi intinya dia nggak mau dengerin apa pendapat atau ya apa dari si Ferruccio ini ya. Terus Ferruccio tuh jawab, iya. Ferruccio. Saya emang seorang petani, tapi saya akan menunjukkan bagaimana mobil sports yang seharusnya. Gila keren guys. Jadi dari sini tuh dia terpacu ingin membuat mobil sports yang menurut dia tuh sempurna, nggak kayak si Ferrari yang banyak ini itunya gitu. Nah guys, tadi kan si Ferruccio ini kan ngasih pendapat ke Enzo kan, terus Enzo nggak mau nggak mau terima ide atau kritikannya si Ferruccio kan. Sombong dia. Akhirnya Ferruccio ini bertekad kan, gue mau bikin mobil yang mewah ini dengan paling sempurna gitu kan ya. Nah akhirnya dia pulang, dia pengen nunjukin nih, gue juga selain petani tuh gue emang pinter di bidang mekanik ini. Nah tapi banyak orang-orang tuh yang ngeledek dia kayak, kamu ngapain sih bikin kayak gini? Ide gila lah gitu ya. Cuma ngabis-ngabisin uang aja. Udah kaya mending simpen aja gitu ya, daripada bikin proyek yang nggak tentu berhasil. Tapi justru dia terpacu dari situ kan, dia mau bikin nih gitu ya. Tetap dia percaya skill gua tuh bisa gitu Sampai akhirnya dia tuh membeli sebuah tanah yang besar, bikin pabrik dan ngerekrut mantan karyawan Ferrari. Ada 3 orang ya? 3 orang. Dan akhirnya dalam waktu 9 bulan tuh dia udah bisa bikin satu mobil komplit. Wah luar biasa nih. Cepet banget biasanya kan orang 9 bulan loh ini ya. Apalagi pertama kali bikin mobil kan biasanya lama gitu. 9 bulan udah jadi. Dan ternyata mobil ini tuh begitu dikasih ke pameran gitu ya. Nah nama mobilnya tuh 350 GT ya. Lamborghini 350 GT. Lamborghini. Nah dia tuh pamerin mobilnya di sebuah pameran namanya Turin Motor Show. Dan di sana tuh banyak kayak orang-orang yang high class yang mau beli mobil-mobil mahal. Kritikus gitu. juga banyak di situ ya. Kritikus banyak dan orang-orang tuh semuanya muji ya. Termasuk kritikus muji ya karya dia ya. Ternyata bener ya kalau ini mobil yang mahal yang menurut kritikus juga sempurna. Iya, karena dia tuh spesialnya nih ya, kelebihannya dia tuh punya mesin V12, terus 5 transmisi kecepatan.
dan rem cakram pada 4 roda. Jadi 4 roda tuh ada rem cakram semua, berarti iya, itu aman dong gitu kan? Aman, dan suspensi independen pada 4 roda juga. Oh, berarti Jadi, empuk tuh. Zaman empuk, itu gitu. tuh teknologinya tuh baru, dan baru dia yang punya gitu. Nah guys, jadi karena si Ferruccio ini berhasil membuat mobil pertamanya, ya kan, sampai orang-orang pada suka dan kritikus pun juga memuji hasil karya dia. Nah jadi selang beberapa tahun bisnis traktornya dia sama bisnis mobilnya yang Lamborghini itu berkembang pesat. Ya, jadi ternyata dia tuh punya 2 perusahaan terpisah. Satu tuh Lamborghini Automobili yang jualan mobil, satu lagi Lamborghini Trattori yang jual traktor. Jual traktor. Jadi dia double income. Double income, dua-duanya maju nih. Iya, penghasilannya gede, dia 2 kali lipat gitu ya. Nah, akhirnya karena laku, dia jadi buat mobil Lamborghini yang kedua nih. versi kedua. Namanya Lamborghini 400 GT. Dan ada juga proyek rahasia nih guys. Nah, ada proyek rahasia guys. Apa nih proyek rahasianya nih? Namanya adalah Miura P400. Miura P400 guys. Nah, kenapa disebut rahasia? Karena jadi gini, si Ferruccio itu punya pengalaman buruk sama mobil ya? Balap. Mobil balap. Dia tuh dulu pernah ikut lomba balap mobil yang prestigious, terkenal. Nah, di lomba itu ternyata dia kecelakaan. Oh, kecelakaan ya? Dia nabrak restoran. Nabrak restoran guys. Tapi untungnya nggak apa-apa ya? Untung dia nggak meninggal. Tapi itu bikin trauma dia tuh. Trauma. Makanya dia nggak mau bikin lagi mobil-mobil balap gitu ya? Mungkin dia takut orang lain kecelakaan juga kayak dia gitu. Tapi ternyata diem-diem si 3 karyawannya itu tuh dia bikin mobil balap. Ya kan, diem-diem nih. Iya, bikin Miura ini. Dan pas ketahuan akhirnya dilihat, oh ya bagus juga. Oke juga ternyata ya. Kerja keras karyawan, jadi sama dia dihargai. Dihargai. Jadi di launching juga Di gitu. launching juga. Dan ini adalah keputusan Yang tepat ya. Ya, keputusan paling tepat. Soalnya kalau enggak, supercar mungkin sampai sekarang nggak tahu kapan siapa yang pencetus pertamanya gitu kan. Soalnya kan sekarang dia jadi pencetusnya gitu. Betul, karena Miura ini menjadi mobil pertama supercar ya. Ya, karena dia tuh punya teknologi, si mesinnya tuh biasanya kalau mobil lain di depan aja atau nggak di belakang aja. Ya, mesinnya tuh di depan, kalau nggak di belakang ya. Kalau dia tuh di tengah agak ke belakang. Namanya rear mid engine layout. Nah, jadi sejak saat itu Lamborghini terus melesat ya, kesuksesannya naik terus sampai akhirnya dia mengeluarkan beberapa jenis model. Ada Espada, Islero, Diorama, Uraco, dan Kontak. Dan dari mobil-mobil tadi itu ada satu mobil yang mencetak sejarah, paling banyak ditulis. Orang-orang tuh banyak nulis tentang mobil ini, yaitu mobilnya Puntak. Jadi mobil itu terkenal banget zaman itu, sampai sekarang pun masih terkenal. Iya. Nah Vin, tadi kan kita udah ngebahas kesuksesan Ferruccio membuat mobil sportnya nih ya, yaitu Lamborghini. Nah kita akan bahas gimana latar belakangnya atau sejak dia lagi kecilnya tuh seperti apa gitu kan. Nah si Ferruccio ini lahir di sebuah pertanian di daerah Italia. Itu namanya Renazzo. Ternyata Ferruccio itu orang Itali guys. Kita memang udah tahu lah dari namanya ya, Ferruccio. Italia banget. Italia. Nah, dia tuh lahir pada tanggal 28 April 1916. Nah, orang tuanya tuh kerjaannya menanam anggur dan membuat wine. Jadi dia punya perkebunan anggur. Orang tua itu punya perkebunan anggur ya? Iya. Jadi dari kecil tuh orang tuanya sudah ngajarin nih cara menanam anggur yang benar tuh kayak gimana supaya rasanya enak. Nih cara bikin wine gini. Pokoknya bertani aja gitu lah ya. Iya. Tapi dia tuh ternyata nggak sesuai harapan orang tuanya ya. Ternyata dia tuh lebih tertarik benerin traktor. Malah dia lebih tertarik benerin traktor. Bikin wine gitu. Traktor punya bapaknya ya. Iya, dia suka ngutak-ngatik ini traktor tuh gimana cara kerjanya apa. Dan akhirnya setelah dia beranjak dewasa, dia tuh memutuskan untuk pergi kuliah. Dan belajar mekanika ya di kuliahnya di Fratelli Tadia Technical Institute. Jadi dia belajar bukan belajar pertanian, malah belajar masuk kuliahnya tuh ke bagian mesin. Iya, dan maksudnya kan biasanya orang kalau udah punya warisan gitu kan udah enak ya tinggal udah enak sebenarnya tinggal lanjutin ya. Kuliah juga bisa kan gitu kan, dari orang tuanya udah diajarin gitu. Ya, orang tuanya makanya kecewa ya dengan keputusan si Ferruccio ini. Kecewa banget. Terus akhirnya juga setelah lulus si Ferruccio tuh nggak ngelanjutin si pertaniannya itu. Dia malah buka workshop. Bengkel, kalau bahasa Indonesia bengkel. Dia suka ngutak-ngatik traktor, ngutak-ngatik mesin-mesinan gitu. Nah setelah dia membuka bengkel, terjadi Perang Dunia Kedua guys. Nah di saat itu si Ferruccio ini tuh ditarik sama Angkatan Udara Itali untuk jadi montir gitu, memperbaiki alat-alat kendaraan perang lah ya waktu itu ya.
di mana tuh, di daerah di Garrison. di Rhode Island, Yunani ya, dia di sana kan, ditugasin di sana waktu ditarik sama angkatan udara Italia. Cuman sayangnya 3 tahun kemudian Italia harus menyerah sama sekutu ya. Nah akhirnya orang-orang di situ tuh banyaknya diusir. Tapi si Ferruccio ini nggak mau diusir, dia minta izin, udahlah gue di sini buka bengkel aja, tenang, gue mah nggak bakal berontak, cuma buka bengkel gitu ya. Cuma buka bengkel, akhirnya boleh buka bengkel. Akhirnya boleh bengkel, karena dia ya dilihat juga jago lah, mesin-mesinnya kan, jadi mekaniknya dia terus jago. Terus gak ada hubungannya sama politik, nggak ada hubungannya buat perang juga gitu kan. Dan tapi sayangnya tuh 2 tahun kemudian, di tahun 1945 pasukan sekutu datang. Dan dia tuh bawa orang-orang yang ada di Rhode Island, di Garrison ini tuh dibawa dijadiin tawanan semua, termasuk si Ferruccio ya. Iya, sempat jadi tahanan ya. Jadi tawanan. Tawanan juga. Nah, tapi ternyata karena Ferruccio itu tadi kan pandai ya, pintar, jenius lah. Jago lah gitu. Jago banget sama mesin-mesin gituan. Dan mereka tuh nyadar, si sekutu tuh nyadar ini. Malah dipekerjakan untuk memperbaiki mobil-mobil mereka ya. Iya, mobil-mobil perang, alat-alat perang. Udah memperbaikin lah. Terus ternyata emang dia pandai, jago. Jago dia memang. Terus mungkin baik juga orangnya gitu ya. Mau memperbaikin barang lawan gitu kan, dia kan orang Italia, sebenarnya sekutu kan lawan ya. Dia mau memperbaikin akhirnya dia tuh cuma setahun jadi tawanan, akhirnya dibebasin karena dan dia udah boleh pergi berjasa, ya gitu ya. Setelah dia merdeka bebas, dia tuh pulang ke kampung halamannya, pulang kampung gitu ya. Ke Italia berarti ya. Dia menikah sama seorang perempuan bernama Clelia. Akhirnya namanya jadi Clelia Lamborghini kan, biasanya ngikut kan. Oh iya Clelia Lamborghini benar. Tapi cuman sayang banget ya waktu itu istrinya Ferruccio ini tuh harus meninggal di saat melahirkan anaknya ya, bayinya ya. Namanya Tonino. Nama anaknya tuh Tonino. Jadi karena mungkin dia sedih gitu ya, jadi setiap hari dia cuma fokus sama kerjaan dia. Dia di bengkel gitu ya. Di bengkel terus, dia memperbaiki kendaraan perang, terus juga bikin truk, traktor. Memperbaiki traktor lah gitu ya. Nah tapi itu titik baliknya, dia jadi fokus ke traktor itu karena ayahnya minta traktor. Request nih bapaknya nih. Bapaknya request, saya butuh traktor. Dan ternyata dia sadar potensi traktor tuh besar saat itu karena baru selesai perang dunia, kan orang-orang mungkin banyak yang kelaparan. Jadi untuk memulihkan ya, untuk memulihkan keadaan, pertanian tuh pasti salah satu sektor yang unggul. Yang harus ditingkatkan. Dan butuh traktor. Nah, bapaknya tuh request ke Ferruccio supaya untuk lu bikinin traktor deh yang baru kan. Yang bagus. Mungkin karena saat itu traktor tuh mahal ya. Mesinnya juga pakai pakai bensin ininya tuh, bahan bakarnya. Akhirnya tuh dia kan tadi punya pengalaman banyak ya, pernah jadi di blok sekutu, pernah di blok poros juga yang Jerman Italia itu kan. Nah akhirnya dengan pengalaman yang banyak dia tuh bisa punya koneksi buat beli barang-barang bekas militer. Mesin-mesin bekas militer ya, sama dia pokoknya digabung, di-combine, dia bikin traktor baru. Dan hebatnya si traktor baru itu pakai mesin British Morris tua dimodifikasi. Nah jadi karena teknologi ini, jadi dia tuh biasanya kan orang tadi seperti yang kata Kak Glenn ya, pakainya bensin mahal. Kalau yang punya dia tuh spesial, pakainya bensin diesel. Jadi tuh solar tuh berarti ya. Ya, jadi lebih murah jauh dibandingkan bensin zaman itu mahal ya. Jadi karena teknologi ini, terus harga traktornya juga affordable, bisa dibeli, terus inovatif juga gitu kan. Jadi saat itu tuh booming banget sampai satu Italia. Satu Italia tuh banyaknya beli ke dia. Beli traktor ke dia ya. Iya. Sampai akhirnya dia menciptakan perusahaan. Dan dia tuh harus menggadein si lahan pertanian bapaknya. Kan kalau butuh modal ya. Ya, demand-nya kan makin banyak. Mungkin awalnya cuma bikin 3 traktor, 10 traktor. Sekarang butuh ratusan, harus bikin pabrik yang besar. Ya kebayang dong, satu Italia kan. Pesan traktor untuk pertanian ke dia semua. Tapi keputusan bapaknya dan dia yang resikonya tinggi itu benar untungnya. Berhasil. Kalau gagal kan itu pertaniannya juga hilang gitu. Nah, akhirnya dia bikin perusahaan ya. Nama perusahaannya tuh Lamborghini Trattori. Jadi kan setelah dia udah kaya, punya perusahaan, berhasil lah di traktornya tuh berhasil dia kan. Dan dia kan tadi koleksi sport car ya banyak. Terus di challenge ya. Di challenge, dihina sama Enzo Ferrari. Aduh, sedih akhirnya dia bikin perusahaan. Udah berkembang tadi kan, Lamborghini udah berhasil. Nah tapi ada di satu titik sayangnya kesuksesan Ferruccio tuh harus berhenti. Harus berhenti guys. Karena ada beberapa situasi peristiwa yang terjadi di luar kendali dia. Salah satunya tuh yang memukul dia banget tuh ada kesepakatan untuk supply 5.000 traktor untuk Jadi ada satu negara, yaitu negara Bolivia, dia tuh udah beli, order 5.000 traktor nih, 5.000 traktor ya. Udah dibikin nih, traktornya udah dibikin, ternyata di Bolivia ada kejadian kudeta. Ada kudeta. Jadi nggak punya duit buat bayar si traktor. Akhirnya
Cancel order tuh, sedangkan mobil udah jadi nih. Traktor. Ya traktornya udah jadi nih. Udah jadi. Nah akhirnya karena dia udah banyak modal di situ juga, dia tuh terpaksa harus ngejual Lamborghini Trattori. Sahamnya full. Dan juga jadi saking masih kurang tuh masih kurang, dia harus jual juga Lamborghini Automobili yang pabrik mobilnya harus dijual juga sahamnya sebanyak 51%. Waduh. Itu gara-gara kejadian itu sampai dia jadi krisis ya? Iya. Sampai harus dijual saham-sahamnya. Ternyata kejadian buruk yang menimpa nggak cuma itu aja. Nggak cuma itu aja, banyak ada lagi nih. Yang buruk. Ternyata pasar saham global mengalami penurunan drastis, turun banget, dan saham OPEC itu yang buat minyak-minyak menyuplai gitu minyak-minyak ya. Dia tuh embargo minyak, jadi ke daerah situ. Jadi harga BBM naik banget. Sehingga mobil-mobil jadi nggak laku. Soalnya kalau punya mobil mewah nggak ada bensin itu kan percuma. Nah itu sudah jatuh tertimpa tangga nih. Akhirnya dia benar-benar angkat tangan tuh, krisis di situ. Akhirnya dia mulai rugi, banyak kerugian. Ferruccio itu udah berusaha banget, dia tuh pengen ngejaga bisnisnya tetap jalan gitu, tapi nggak bisa. Dan akhirnya pada tahun 1974 dia memutuskan untuk pensiun dan menjual seluruh saham sisanya, yaitu 49%-nya dijual semua tuh. Dijual semua. Dan sejarahnya tuh panjang ya, sempat berpindah kepemilikan beberapa kali. Tapi sampai akhirnya tuh dibeli sama orang namanya Audi. Dan Audi itu dari Volkswagen Group. Dibeli itu sahamnya semua ya, si Lamborghini sekarang tuh ya. Dan setelah di bawah Volkswagen Group ini, Lamborghini banyak yang diperbaiki lah. Banyak dikasih penambahan fitur mobilnya. Ya. Jadi terkenal sampai sekarang tuh sejak Volkswagen Group. Tapi sempat dengar kabar juga, sebelum dibeli sama Audi itu ada orang Indonesia yang beli sahamnya ya? Iya, ada orang Indonesia yang beli sahamnya. Tahun 90-an kalau nggak salah ya? Hebat juga tuh orang Indonesia tuh beli sahamnya. Iya. Cuma sampai akhirnya ya endingnya dibeli sama Audi ya? Indonesia tuh namanya jadi SETDCO Group. Zaman itu tuh kaya banget konglomerat Indonesia. Indonesia ya? Indonesia. Sempat laku, untungnya tuh $120.000. Untungnya ya itu. Nah tapi sayangnya waktu itu teh tahun 98-an ada krisis ekonomi di Asia. 98 Krismon, betul. Jadi terpaksa Lamborghini dia jual lagi ke orang lain. Sampai akhirnya ke orang namanya Audi tadi. Nah di Indonesia juga artis-artis kita yang kita tahu kan banyak pakai ya. Salah satunya Raffi Ahmad ya kan? Betul. Keren banget pengen. Ayo sponsor kita Lamborghini. Nanti kita bikin podcastnya di dalam mobil Lamborghini ya. Kayak Boy William. Boy William benar-benar. Nah, di sini kita mau bagi sedikit fun fact nih tentang logo dari Lamborghini. Fun fact itu apa? Fun fact itu fakta unik. Fakta unik. Lamborghini kan lambangnya banteng ya. Banteng. Dan ternyata dia memilih banteng itu karena banteng ada binatang yang kuat, gagah, tangguh, dan juga mengintimidasi. Dan ternyata kan banteng kan nggak suka sama warna merah ya. Kalau ada pertandingan banteng itu kan suka nyeruduk kan warna merah. Iya benar. Merah kan lambangnya Ferrari ya. Merah itu lambang Ferrari. Ferrari merah kan. Berarti dia mencoba mengintimidasi Ferrari nih. Iya, dia kan mengintimidasi Ferrari, ditabrak gitu ya. Jadi dia tuh memang terinspirasi dari banteng karena sebenarnya Ferruccio ini zodiaknya Taurus. Lambangnya adalah banteng ya. Nah mungkin contoh-contoh banteng apa tadi itu ya? Dan ternyata lucu, nama mobil-mobil yang Lamborghini punya tuh berasal dari nama banteng. Nama banteng. Contohnya tuh Miura. Miura tuh sebenarnya ada satu banteng petarung milik temennya. Iya, dan si banteng ini tiap kali datang ramah sama Ferruccio. Sama si Ferruccio tuh ramah ya? Iya, dekat kayak temenan gitu. Akhirnya dijadiin nama mobil ya. Tapi ada juga Gallardo nih, Gallardo juga. Di Spanyol tuh itu termasuk banteng petarung paling tangguh. Iya, terus ada juga Aventador. Aventador mah menang lomba, pokoknya hebat lah gitu. Nah, semua nama-nama banteng itu dijadiin nama jenis mobilnya dia. Iya, dan ada juga yang lucu nih, kisah banteng yang lucu. Contohnya Murcielago terinspirasi dari kisah nyata perjuangan seekor banteng yang legendaris. Dia tuh udah ditusuk 28 kali. Si banteng yang ditusuk nih ya? Iya, sama Matador. Matador. Matador tuh sebenarnya orang yang suka berantem sama banteng yang bawa merah itu. Jadi biasanya itu tuh pertunjukan berantem antara manusia lawan banteng ya? Iya. Nah, dia tuh ditusuk 28 kali tapi nggak mati dan survive. Jadi wah, Ferruccio tuh mungkin senang sama ini gitu ya. Dijadiin nama jenis mobil. Tapi ada juga yang sebaliknya. Namanya Reventon. Diambil dari nama seorang banteng yang berhasil menghabisi nyawa Matador asal Meksiko, Felix Guzman. Jadi ini kebalik, ternyata dia ngebunuh Matadornya. Nah sampai suatu saat itu kan setelah dijual saham-sahamnya,
kan kurang laku nih si Lamborghini sempat. Sebelum dibeli sama Audi tuh kurang laku. Sempat dibeli sama pemerintah juga karena likuidasi gitu. Tapi ternyata di bawah kepemimpinan Audi ini akhirnya dia bisa berkembang ya. Di abad ke-21 ini kan, dan menjadi laku kembali gitu ya. Ini contoh-contoh mobil yang dirilis zaman Audi itu ada Gallardo, Huracan, dan Urus yang konsepnya SUV. Jadi setelah rilis mobil-mobil itu tuh penjualannya meningkat di seluruh dunia, terkenal. Jadi dipegang sama Audi ini jadi meningkat lagi nih Lamborghini ya. Terutama di Amerika Serikat. Iya. Dan pada tahun 2019, brand Lamborghini ini sudah bernilai 11 miliar dolar. Wow, mahal sekali ya. Iya. Nah guys, jadi cerita tentang Lamborghini itu seperti ini. Kalau pesannya apa nih kira-kira tentang cerita Lamborghini nih? Jadi pesannya, sehebat apapun kita nggak boleh menganggap rendah orang lain. Atau meremehkan orang lain ya. Nggak boleh menghina orang lain. Karena kita nggak tahu orang lain tuh ternyata bisa aja jadi lebih hebat daripada kita. Gitu. Malah jadi kompetitor nih. Kompetitor Seperti tadi kan Ferrari terlalu sombong ya. Dia ngehina si Ferruccio cuma petani dan ternyata sekarang jadi salah satu kompetitor paling terberat gitu kan. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini tolong kasih like, komen, di-share juga, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.